Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ma'abad. Baik, perkenalkan nama saya Fibias Taufiki dengan NIM 2220109 akan mempresentasikan makalah kami yaitu dari kelompok 5 mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Arab akan mempresentasikan materi kami tentang pemilihan metode pendekatan, metode dan teknik pembelajaran bahasa Arab. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Reza Marzuki dengan NIM 2220115, kemudian saya sendiri Fibias Taufiki dengan NIM 2220109. Baik, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendekatan. Secara istilah, pendekatan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu approach yang mana jika diartikan itu kata approach ini menunjukkan kepada way of beginning something atau cara memulai suatu hal. Maka bisa kita simpulkan bahasanya pendekatan dapat diartikan adalah cara memulai suatu pembelajaran. Kemudian setelahnya, fungsi pendekatan. Fungsi pendekatan sendiri bagi suatu pengajaran adalah sebagai pedoman yang umum dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Sering dikatakan bahwa pendekatan melahirkan metode. Artinya apa? Artinya metode suatu bidang studi ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Selain itu, tidak jarang nama metode diambil dari nama-nama pendekatannya. Seperti contoh dalam pembelajaran bahasa Arab, pendekatan langsung melahirkan metode langsung. Pendekatan komunikatif melahirkan metode komunikatif. Kemudian setelahnya, macam-macam pendekatan. Ada beberapa macam pendekatan, diantaranya pendekatan humanistik, al-madkhal al-insani, adalah sesuai dengan namanya sebuah pendekatan yang memberikan perhatian kepada pembelajar sebagai manusia, tidak menganggap sebagai benda yang merekam seperangkat pengetahuan. Pembelajaran bahasa menurut pendekatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar manusia dengan berbagai ragam budaya dan pengalaman. Yang kedua, pendekatan teknik, al-madkhal at-taqonni, adalah pendekatan yang berdasar pada pemanfaatan media pembelajaran dan teknik-teknik pendidikan. Pendekatan ini berpendapat bahwa media dan teknik pembelajaran sangat berperan dalam menyampaikan pengalaman belajar serta bisa merubah pengalaman belajar menjadi pengalaman yang nyata. Penggunaan media dalam pendekatan ini meluas serta meliputi media pembelajaran yang bermacam-macam. Kemudian materi akan dilanjutkan. Kemudian yang ketiga ada pendekatan analisis dan non-analisis, al-madkhal at-tahlili wal madkhal ghairu tahlili, yang memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yang pertama, berdasarkan pada kebahasaan. Yang kedua, didasarkan pada kajian-kajian ilmu sosial kebahasaan, proses bicara, discourse analysis, dan notions dan functions. Tiga, menuntut adanya needs analisis kebahasaan, metodologi kebahasaan modern. Yang keempat, mengharuskan penyiapan materi pelajaran baru serta strategi pembelajaran baru. Sebagian besar pengikut pendekatan ini menetapkan bahasa yang disampaikan bersama siswa. Kemudian yang keenam, tidak berangkat dari prinsip-prinsip psikologi atau pendidikan. Dan yang terakhir dan yang ketujuh, yaitu berharap adanya tambahan motivasi siswa ketika seorang guru mencapai tuntukan kebahasaan siswa dan berusaha untuk memenuhinya. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Reza Marzuki. Kepada saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Marzuki dengan NIM 2220115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya oleh saudara Hasta Rofiki. Oke, langsung saja. B. Pendekatan non-analisis.
Jadi pendekatan non-analisis itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, didasarkan pada konsep psikologistik dan pendidikan, bukan pada konsep-konsep kebahasaan. Lalu yang kedua, pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan global dan integrate naturalistik. Lalu yang ketiga, pengajaran bahasa berlangsung dalam situasi kehidupan alami. Lalu yang keempat, menuntut adanya persiapan materi pengajaran baru dari seorang guru. Lalu yang kelima, sulitnya menentukan bahasa yang akan disampaikan kepada para siswa. Sehingga pengajaran bahasa itu merupakan latihan sungguhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Lalu yang keenam, didasarkan pada asumsi-asumsi khusus terhadap siswa dan difokuskan pada pemenuhan kesempatan pemerolehan bahasa, bukan pembelajaran. Lalu yang terakhir, motivasi siswa akan muncul di sela-sela komunikasi dengan penutur dan bergabung dalam situasi komunikasi sungguhan. Lalu pengertian metodologi. Pengertian metode. Metode biasa diberi pengertian sebagai sistematika umum bagi pemilihan, penyusunan, dan juga penyajian materi kebahasaan, serta yang harus diperhatikan dalam menentukan metode. Hendaknya tidak terjadi benturan antara metode dengan pendekatan yang menjadi dasarnya. Beberapa metode yang dianggap populer dalam metode pokok dalam pembelajaran bahasa Arab antara lain adalah: yang pertama, Thariqatul al-Qawaid wal Tarjamah, atau juga metode tata bahasa dan tarjamah. Lalu yang kedua ada Thariqatul Mubasyarah atau metode secara langsung. Metode secara langsung lahir sebagai reaksi terhadap penggunaan metode al-Qawaid wal Tarjamah yang mengajarkan bahasa seperti bahasa yang mati. Lalu yang ketiga ada Thariqatul Sam'iyah Asyafawiyah, atau yang biasa disebut dengan metode audio lingual. Secara singkat, ciri-ciri penggunaan Thariqah As-Sam'iyah Wasafawiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode ini berangkat dari gambaran bahwa bahasa adalah seperangkat simbol-simbol suara yang dikenakan oleh anggota masyarakat untuk mengadakan komunikasi di antara mereka. Lalu yang kedua, guru dalam mengajarkan keterampilan bahasa mengikuti urutan asli pemerolehan bahasa pertama, yaitu dari keterampilan mendengar terlebih dahulu, kemudian menirukan pembicaraan orang sekitar dan mengucapkan kata-kata, dan juga membaca lalu menulisnya. Lalu thariqah yang keempat adalah Thariqatul Qiraah atau metode membaca. Ciri-ciri penting penggunaan thariqah al-qiraah dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai berikut. Yang pertama, biasanya metode ini dimulai dengan memberi latihan sebentar kepada siswa tentang keterampilan bertutur, kemudian mendengarkan beberapa kalimat sederhana dan mengucapkan kata-kata serta kalimat hingga siswa mampu menyusun suatu kalimat. Lalu yang kedua, setelah siswa berlatih mengucapkan beberapa kalimat, kemudian mereka membacanya dalam teks. Lalu yang terakhir di sini ada Thariqah al-Ma'rifah atau metode kognitif. Ciri-ciri metode kognitif salah satunya adalah: yang pertama,
teori ini berusaha untuk mengenalkan kepada siswa tentang sistem bunyi, tata bahasa, morfologi, dan dalalah Arabiyah sebagai bahasa kedua. Lalu yang kedua, pelajaran dimulai dengan menjelaskan kaidah yang diikuti dengan membuat contoh-contoh. Mungkin sampai sini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.